Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton berbahagia, marilah sekali lagi kita ikuti teknik-teknik pelajaran tajwid yang sangat mudah. Kali ini saya akan menjelaskan 3 huruf penting yang selalu tampil di setiap ayat, yang mungkin kita belum tahu apa fungsi-fungsi ketiga huruf itu. Perhatikan baik-baik, saya akan menjelaskan satu persatu pelan-pelan, mudah-mudahan bisa dipahami. Pertama adalah huruf alif. Perhatikan bagaimana menulis huruf alif. Menulis huruf alif adalah dari kolom atas, yang atas dan tengah, ambil setengah kolom atas, turunkan ke bawah sampai kolom bawah. Nah, itu alif. Ya, huruf alif. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana sifat huruf alif. Alif itu punya sifat, ya, di dalam Al-Quran. Sifatnya, ya, yang nomor 1, huruf alif tidak berharokat, ya. Ingat, tidak berharokat. Berharokat. Jadi huruf alif itu tidak bisa diberi a, i, u, an, in, un. Ya, itu satu. Kemudian kedua, huruf alif itu tidak ada di awal ayat, ya. Tidak bisa berada di awal ayat. Jadi dia tidak di awal ayat atau awal kata, ya. Tidak di awal kata, di awal kata. Ya, itu sifat alif. Dan yang ketiga, sifatnya dia hadir dalam setiap ayat untuk memanjangkan huruf berharokat fathah. Nah, jadi kalau ada fathah, dia alif itu berfungsi memanjangkan, ya. Itulah alif, ya. Kita mengenal alif di awal kata tidak ada, jadi pasti tidak ada di depan dia, ya. Tapi dia juga tidak berharokat, jadi tidak akan mungkin ada di depan. Dia berfungsi memanjangkan harokat fathah, ya. Bentuk alif yang kita ketahui di dalam Al-Quran, dia bisa ditulis di akhir kata, ya. Alif itu di akhir kata ada cara menulisnya. Jadi alif itu kalau kita tulis di akhir kata, dia bentuknya begini. Ada kaki, ya, kaki naik. Alif di dalam ayat-ayat selalu ada ini ke atas alif, tapi tidak berharokat. Tidak ada harokat, ya. Itu alif, ya. Ya, kemudian biasanya alif yang ada di Quran Madinah atau terbitan Arab itu, huruf alif itu selalu diberi tanda begini. Di atasnya itu seperti ada huruf shad, ya, bulat begini. Itu tandanya huruf ini memang tidak bisa dibaca, ya, tidak bisa dibaca. Tidak boleh dibaca, itu tanda, ya. Kalau di Indonesia biasanya huruf alif yang tidak dibaca itu ada alif saja tanpa harokat. Nah, tanpa harokat, ya, aslinya ini, ya, gitu.
Ya, itulah ciri-ciri huruf alif yang nanti kita akan paham fungsinya apa. Kemudian saya akan mengenalkan huruf yang kedua yang penting, huruf ya. Ya. Nah, jadi huruf ya itu begini ya. Kita kenal bentuknya begini aslinya itu ya. Di kolom kecil, di dalam kolom kecil kita tarik gini. Nah, titik 2 itu huruf ya. Ya, ya. Kita kenal dia 4 bentuk. Yang pertama kalau di depan, ya. Kalau di depan bentuknya hanya seperti ini di dalam kolom kecil saja, begini. Nah, titik 2 di bawah. Itu pasti ya. Nanti tanda bacanya, harokatnya yang tanda yang sudah kita pelajari ya tinggal pasang aja, ya. Nah, kemudian dia di tengah bisa. Berarti huruf ya ini bisa bersambung dengan huruf berikutnya yang bisa nyambung. Pasti mungkin dengan alif bisa, tapi alif dengan ya tidak bisa nyambung ya, karena memang tidak ada di depan. Jadi di tengah bentuknya begini. Ini kaki untuk ke sebelumnya, ini ke sesudahnya. Jadi ada lagi kalau bisa nyambung masih bisa. Nah, yang terakhir yang ya di akhir bentuknya kembali ke semula. Jadi bentuknya begini, kaki naik sedikit. Nah, ini ya di akhir seperti ini. Ya. Di akhir seperti ini. Nah, jadi biar kita mengenal huruf-huruf ini. Nah, kemudian waw. Ya. Nah, kemudian ketiga huruf waw. Huruf waw itu hanya ada di kolom kecil. Di dalam kolom kecil setengah aja. Nah, itu waw, ya. Waw ini, ya, waw ini tidak maksud saya ini, kalau di depan, ya, di depan dia seperti asli, ya, seperti asli. Berarti kalau ada waw di depan tidak bisa nyambung dengan huruf apapun. Nah, ini harus diingat bahwa waw itu kalau udah depan, misalnya walid, ya, walhamdulillah, wa-nya ini tidak bisa nyambung dengan huruf berikutnya. Huruf berikutnya adalah huruf depan lagi. Berarti dia di tengah tidak ada. Ya. Sehingga di akhir dia ada kaki. Itu waw di akhir seperti itu, ada. Nah, ini yang harus kita pahami dari awal, ya. Jadi kalau kita paham ini, barulah kita bisa memahami hukum-hukum tajwid. Kenapa saya kenalkan dulu? Karena huruf ini selalu hadir di dalam setiap ayat. Ya, mohon dipahami dulu cara menulisnya. Nanti di video berikut ini saya akan menjelaskan menyambungnya seperti apa, fungsinya untuk apa, sehingga kita menjadi paham. Ya, sekali lagi, cara menulis di dalam kita berlatih, perhatikan. Lihat, bayangkan, pindah, ya. Lihat, bayangkan, pindahkan dalam bentuk tulisan. Semua. Sering-sering menulis, kita bukan hafal tapi kita paham. Ya, sekali lagi, itulah kunci-kunci kita untuk mempelajari tajwid Al-Qur'an. Ya, belajar tajwid itu belajar huruf-hurufnya dan hukum-hukumnya. Jadi lengkap semua. Ya, mudah-mudahan sekali ini kita paham sehingga kita semua nanti bisa membaca dengan sempurna. Ya. Maka mudah-mudahan sekali lagi Allah selalu mudahkan. Kita bersyukur kehadiran Allah bahwa kita diberi kekuatan untuk bisa ikut terus dalam video-video ini. Nah, kita sekali lagi bersyukur mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.